Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Bambang Hermanto dalam program Belajar dari Rumah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak adik-adik untuk belajar bersama dengan materi menyajikan teks laporan hasil percobaan. Sehingga pertemuan kita pada kesempatan kali ini yakni tentang KD 4.2, yakni menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyajikan teks laporan hasil percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, dan aspek kebahasaan. Baik adik-adik, nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menyajikan teks laporan hasil percobaan. Masih ingat sistematika teks laporan hasil percobaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Apa yang pertama? Iya, yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima data, keenam hasil, dan terakhir simpulan. Langkah pertama, apa yang akan kita lakukan pada langkah pertama? Yakni menentukan judul. Bagaimana membuat judul teks laporan hasil percobaan? Yakni dengan cara menguji. Apa yang diuji? Pada objek apa? Ya, jadi menguji apa yang diuji, kemudian pada objek apa? Apa yang diuji? Misalnya, yang pertama, menguji karbohidrat pada kentang. Kedua, membuat pelangi sederhana dengan apa misalnya. Kemudian yang ketiga, menguji vitamin C pada apa misalnya. Langkah kedua, yakni tujuan. Kita harus menuliskan tujuan, yakni untuk mengetahui apa, untuk menguraikan apa, dan untuk mendeskripsikan apa. Apa yang ingin saya temukan? Saya akan buat apa? Alasan melakukan percobaan untuk apa? Kemudian, apa harapan melakukan percobaan? Contohnya seperti ini, judul laporan percobaan uji vitamin pada buah berwarna merah. Tujuan untuk mendeskripsikan kandungan vitamin C pada masing-masing buah yang berwarna merah. Langkah ketiga, apa yang kita lakukan pada langkah ketiga ini, yakni menentukan bahan dan alat yang digunakan. Apa saja yang digunakan atau apa saja yang dibutuhkan, dan kemudian daftar alat dan bahan yang diperlukan. Yang berikut, langkah 4. Langkah 4, yakni prosedur atau langkah-langkah. Apa yang akan dikerjakan? Kemudian urutkan langkah-langkah secara sistematis dalam panduan percobaan. Langkah 5, yakni data. Data apa yang sudah dikumpulkan? Bisa berupa tabel, bisa berupa dalam bentuk grafik, atau data lain. Kemudian catat semua data yang didapat. Langkah 6, yakni hasil. Apa yang terjadi? Catat semua hal yang terjadi dan tidak terjadi sesuai harapan. Yang berikutnya langkah 7, yakni simpulan. Simpulan apa yang didapat, kemudian jelaskan apa yang di... Nah, kalian sudah paham bagian-bagian teks laporan hasil percobaan, bukan? Selanjutnya, simaklah tayangan berikut ini. Buatlah teks laporan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan melakukan percobaan uji kandungan karbohidrat pada bahan makanan. Beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan adalah: yang pertama adalah betadin dan beberapa bahan makanan. Yang pertama, tahu. Kedua, kentang. Ketiga, putih telur. Keempat, nasi putih. Kelima,
biskuit, dan yang keenam adalah gula pasir. Langkah pengujiannya adalah, pertama, kita teteskan betadin pada setiap bahan makanan. Saya akan meneteskan 2 tetes pada setiap bahan makanan. Setelah itu kita amati bagaimana perubahan warna makanan yang terjadi setelah kita beri betadin. Setelah beberapa saat dapat dilihat akan terjadi perubahan warna pada setiap bahan makanan. Yang pertama, tahu. Tahu yang awalnya berwarna putih pada bagian yang ditetesi oleh betadin akan berwarna kecoklatan. Kemudian yang kedua, pada kentang. Pada kentang, setelah ditetesi betadin, dia akan berubah menjadi kehitam-hitaman. Kemudian yang ketiga adalah putih telur. Dia akan berubah warna menjadi kuning kecoklatan juga. Kemudian yang keempat adalah pada nasi putih. Pada nasi putih, perubahan warna yang terjadi, dia akan berubah menjadi warna biru kehitam-hitaman. Yang kelima adalah biskuit. Pada biskuit, perubahan warna yang terjadi adalah dia berubah menjadi warna biru kehitaman sampai hitam. Kemudian yang keenam pada gula pasir. Pada gula pasir, perubahan warna yang terjadi akan menjadi warna coklat. Dari percobaan ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ada beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat, seperti kentang, nasi putih, dan biskuit. Dan beberapa bahan yang tidak mengandung karbohidrat, yaitu tahu, putih telur, dan gula pasir. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat, ketika diberi larutan iodin atau betadin, dia akan berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman sampai hitam. Perubahan warna ini terjadi karena amilum yang belum karbohidrat ketika bertemu dengan cairan iodin atau betadin akan menjadikan bahan makanan berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman sampai hitam. Sedangkan warna coklat dan kuning kecoklatan yang dihasilkan oleh bahan makanan setelah diberi betadin merupakan warna dari betadin itu sendiri. Demikianlah percobaan uji kandungan karbohidrat pada bahan makanan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.